Ikan asin. Kayaknya ini makanan yang sederhana banget ya, yang sering kita temui di meja makan. Tapi, pernah kepikiran nggak, di balik rasanya yang khas itu, ada rahasia sains yang keren banget. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana fisika bisa mengubah ikan segar yang gampang busuk jadi awet sampai berbulan-bulan. Coba deh bayangin, cuma pakai garam dan panas matahari kok bisa ikan jadi awet begitu lama? Ini bukan sulap loh. Jawabannya itu ada di proses fisika yang kelihatannya simple, tapi sebetulnya elegan banget. Sesuatu yang mungkin sudah dilakukan nenek moyang kita dari dulu tanpa sadar mereka lagi menerapkan sains. Oke, ini dia peta perjalanan kita buat membedah rahasia ikan asin. Kita mulai dari transformasinya, terus kenalan sama dua aktor utama, suhu dan kalor. Lalu kita lihat proses pengeringannya, fisika di baliknya, apa aja yang menentukan hasilnya, sampai akhirnya kita sadar, wow, ternyata sains ini ada di sekitar kita. Yuk kita mulai dari bagian pertama, dari ikan segar ke ikan asin. Kita telusuri perjalanannya dari awal, dari laut sampai ke piring kita. Pertanyaan pertama, kenapa sih ikan harus repot-repot diasingkan? Jawabannya simple, ikan segar itu wah gampang banget busuk. Daging ikan yang penuh nutrisi itu ibarat surga buat para mikroba. Kalau didiamkan aja, ya sudah, alam bakal mengambil alih dengan cepat. Nah, pengawetan inilah jawaban cerdas dari zaman dulu untuk melawan pembusukan itu. Lanjut ke bagian 2. Untuk menghentikan pembusukan, kita butuh dua pemain utama dari dunia fisika, suhu dan kalor. Jangan salah, banyak yang ngira dua hal ini sama. Padahal, peran mereka beda banget. Yuk kita luruskan, biar nggak salah kaprah. Nah, ini dia bedanya. Gini deh analoginya. Suhu itu cuma ukurannya, cuma angkanya. Kayak termometer yang nunjukin angka 35 derajat Celcius. Sementara itu kalor, nah, dia ini energinya. Dialah yang benar-benar kerja, yang mengalir dari matahari ke ikan. Jadi, suhu itu kayak papan skor. Pas kita pegang ikan yang dijemur dan rasanya panas, sebetulnya tangan kita cuma lagi membaca kondisinya. Suhu itu laporannya, catatannya, bukan penyebab panasnya. Terus apa dong penyebabnya? Ya ini dia kalor. Kalor itu energinya, si pekerja keras yang nggak kelihatan. Energi inilah yang mengalir dari matahari, diserap sama ikan, dan bikin suhunya jadi naik. Dan yang paling penting, kalor inilah yang ngasih tenaga buat molekul air biar bisa kabur dari daging ikan. Tanpa aliran kalor, suhu nggak bakal berubah. Oke, bagian 3, proses pengeringan. Kita udah tahu nih, pelakunya itu kalor. Tapi target utamanya apa? Air. Kenapa? Karena semua mikroba pembusuk itu butuh air buat hidup. Jadi, dengan menghilangkan air, kita itu sama aja kayak menciptakan gurun Sahara di dalam ikan, tempat di mana mikroba nggak bisa bertahan hidup. Keren kan? Proses pembuatan ikan asin itu kayak sebuah orkestra sains yang indah. Ada proses kimia, waktu garam menyedot air keluar dari sel ikan. Ada proses biologi, waktu kita bikin mikroba kelaparan karena nggak ada air. Dan tentu saja, ada proses fisika, waktu kalor dari matahari menguapkan sisa airnya sampai tuntas. Semuanya kerja bareng. Terus, seberapa kering sih ikan itu harus dibuat? Ternyata ada angka ajaibnya. Penelitian nunjukin kalau kadar airnya sudah berhasil ditekan sampai di bawah 25%, ikan itu jadi kayak benteng yang nggak bisa ditembus mikroba. Inilah target utamanya. Bagian 4. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi proses fisikanya. Gimana sih caranya energi matahari bisa mengangkat air keluar dari dalam daging ikan? Panas dari matahari itu kan jauh banget, jutaan kilometer, dan lewat ruang hampa. Kok bisa sampai ke ikan? Caranya lewat sebuah proses yang namanya radiasi. Ini adalah perpindahan kalor lewat gelombang. Mirip kayak kita bisa merasakan panas api unggun meskipun kita berdiri agak jauh. Nah, di tingkat yang super kecil, ini yang terjadi. Kalor dari radiasi matahari diserap sama ikan, terus energinya dikasih ke molekul-molekul air. Bayangin deh, molekul air ini jadi kayak menari heboh. Geraknya makin cepat. Sampai akhirnya mereka punya energi yang cukup buat loncat keluar dari daging ikan dan terbang ke udara jadi uap. Jadi, kalau disingkat, prosesnya ada 3 langkah. 1. Kalor diserap. 2. Suhu ikan naik sebagai tandanya. 3. Puncaknya air menguap. Sebuah reaksi berantai fisika yang simple, tapi efektif banget. Lanjut, bagian 5. Tapi, apa proses pengeringan ini selalu sama hasilnya? Ternyata nggak juga. Ada beberapa faktor penting yang menentukan seberapa cepat dan efektif ikan bisa jadi kering. Faktor utamanya, tentu saja, suhu. Coba lihat grafik ini deh.
Kelihatan jelas banget kan? Makin tinggi suhunya, makin banyak air yang pergi. Di suhu 70 derajat, kadar air akhirnya jauh lebih rendah dibanding di suhu 50 derajat. Ya, logis kan? Artinya, lebih banyak kalor atau energi yang bekerja. Bahkan, penelitian sudah menemukan titik manisnya loh. Suhu 70 derajat Celcius itu dianggap paling optimal. Kenapa? Karena di suhu ini kita bisa mencapai tingkat kekeringan yang aman, yaitu di bawah 40%, cuma dalam waktu 12 jam, cepat dan efisien. Sekarang bagian terakhir dan yang paling seru. Setelah kita paham fisika di balik ikan asin, kita bakal sadar prinsip suhu dan kalor ini ada di mana-mana. Beneran, di semua aspek hidup kita. Hubungan suhu dan kalor ini jadi dasar banyak teknologi. Jemur baju, itu persis kayak bikin ikan asin. Kulkas dan AC, nah ini kebalikannya. Mereka bekerja dengan cara memindahkan kalor keluar dari ruangan biar suhunya turun. Prinsipnya sama, cuma dibalik fisika fundamental yang kita pakai setiap hari. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setelah tahu bedanya, coba deh perhatikan sekitar Anda. Waktu masak, seduh kopi, atau bahkan saat merasakan embun pagi. Di mana lagi Anda lihat si suhu sebagai papan skor dan si kalor sebagai pekerjaannya beraksi bareng mengubah dunia di sekitar kita? Jawabannya ternyata ada di mana-mana.